Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul golongan alkali. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Berlian Agustari dengan NIM A1C1220252 sebagai moderator, dan Jespia dengan NIM A1C1222034 sebagai pemateri 1, dan ada juga Anita Aulia dengan NIM A1C1222022 sebagai pemateri 2. Yang terakhir yaitu Arika Selvita dengan NIM A1C1222067 sebagai pemateri 3. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam ruang diskusi via Zoom ini. Serta saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hari ini sedang tidak hadir dan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan. Serta terima kasih kepada teman-teman yang turut hadir pada hari ini. Langsung saja kepada pemateri 1, Jespia, untuk menjelaskan apa itu alkali. Kepada Jespia, kami persilahkan. Baik, mungkin sedikit ada kendala sinyal oleh Jaspia yang untuk pengertian alkali akan dibacakan oleh saya. Baik, secara bahasa, alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu, bukan karena ini kembang api terbakar. Penyebutan ini terjadi karena abu bersifat basa dan semua logam alkali juga bersifat basa. Logam alkali adalah logam golongan utama yang unsur-unsurnya terdapat pada golongan 1A dalam tabel periodik unsur. Unsur-unsur alkali yang pertama yaitu ada litium. Litium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Li dan nomor atom 3. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu. Ini adalah logam alkali lunak berwarna putih perak. Bahwa kondisi standar ini adalah logam paling ringan sekaligus unsur padat yang paling ringan. Seperti semua logam alkali, litium sangat reaktif dan terbatas serta disimpan dalam minyak mineral. Yang kedua, unsur alkali yaitu natrium. Natrium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Na dan nomor atom 11. Ini adalah logam lunak, putih keperakan dan sangat reaktif. Natrium adalah logam alkali berada pada golongan 1A tabel periodik. Karena memiliki satu elektron di kulit terluarnya yang mudah disumbangkan, menciptakan atom muatan positif atau N+. Satu isotop stabil adalah Na23. Logamnya tidak terdapat di alam, tapi harus dibuat dari senyawanya. Selanjutnya logam alkali yang ketiga yaitu kalium. Kalium juga disebut dengan potasium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Dari bahasa Neolatin, kalium ia pertama kali diisolasi dari potas, abu tanaman. Asal nama bahasa Inggrisnya, unsur kalium adalah logam alkali, lunak, warna putih keperakan, dan oksidasi dengan cepat di udara dan bereaksi hebat dengan air, menghasilkan panas cukup untuk menyalakan hidrogen
yang dipancarkan dalam reaksi dan terbakar dengan api berwarna ungu. Selanjutnya, untuk penjelasan rubidium, cesium, dan francium akan dilanjutkan oleh Jastia. Kepada Jastia kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin off cam karena gangguan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rubidium. Rubidium adalah suatu unsur kimia dengan lambang R besar dan B kecil dan dengan nomor atom 37. Rubidium adalah sebuah logam abu-abu keputihan yang sangat lunak dalam golongan logam alkali. Logam rubidium memiliki kesamaan dengan logam kalium dan logam cesium dalam penampilan fisik, kelembutan, dan Baik, mungkin ada kendala sinyal. Saya akan melanjutkan. Logam rubidium memiliki kesamaan dengan logam kalium dan logam cesium dalam penampilan fisik, kelembutan, dan konduktivitas. Rubidium tidak dapat disimpan di bawah oksigen atmosfer karena reaksi eksoten yang sangat tinggi akan terjadi. Kadang-kadang bahkan mengakibatkan logam ini bakar. Rubidium adalah logam alkali pertama dalam golongannya memiliki massa jenis lebih tinggi dari air, sehingga tenggelam. Tidak seperti lem di atasnya dalam golongnya. Selanjutnya yaitu unsur alkali yang kelima, cesium. Cesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Cs. Dari nama latinnya, dari latinnya calcium dan nomor atom 55. Unsur kimia ini merupakan logam kali yang lunak dan berwarna putih keemasan yang ada salah satu di 5 unsur logam wujud cair pada atau sekitar suhu ruangan. Penggunaan paling terkenal unsur kimia ini adalah dalam jam atom. Yang terakhir yaitu francium. Francium adalah unsur kimia dengan simbol Fr dan nomor atom 87. Unsur ini dulunya dikenal dengan nama eka-cesium. Unsur ini sangat radioaktif, isotopnya paling stabil. Francium Min-223 awalnya disebut actinium K. Memiliki waktu paruh hanya 22 menit. Unsur ini adalah elemen elektronegatif paling rendah kedua setelah cesium dan elemen kedua paling ada dalam setelah atin. Isotop dan francium sangat cepat meluruh menjadi astatin, barium, dan radon. Sebagai logam alkali, ini memiliki satu elektron valensi. Francium dalam bentuk bongkahan belum pernah terlihat. Jika lihat dari karakteristik umumnya, unsur-unsur lainnya sekolom di tabel periodik diasumsikan bahwa francium adalah logam yang sangat aktif. Mendapatkan sampelnya hampir tidak mungkin karena panas peluruhan atau waktu paruh isotop yang sama hanya 20 menit akan segera menguap setiap terdapat unsur yang dapat terlihat. Selanjutnya untuk sifat-sifat alkali kan dibaca oleh pemateri 2 kepada Nita Aulia, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang alkali, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat alkali.
Yang pertama, alkali itu memiliki sifat konduktivitas tinggi, di mana logam alkali memiliki konduktivitas thermal dan listrik yang tinggi. Dalam aliran, logam alkali cepat menghantarkan panas dan listrik. Yang kedua, di sini adalah reaktif. Jadi logam alkali itu memiliki kereaktifan terhadap unsur non-logam. Dalam tabel periodik, unsur di bawah lebih reaktif dibanding di atasnya. Litium menjadi unsur yang tidak aktif di antara golongan 1, sementara fransium menjadi yang paling reaktif. Yang ketiga, elastisitas tinggi, di mana tandanya mudahnya logam tersebut masuk ke dalam kabel kecil dan menjadi penghantar listrik atau panas efektif. Berikutnya yaitu berkilau seperti perak, di mana di sini masing-masing logam alkali itu memiliki warna. Yang pertama, warna merah untuk litium, kuning untuk natrium, ungu untuk kalium, merah untuk rubadium, biru untuk cesium. Nah, warna-warna ini digunakan sebagai indikator kualitatif modern untuk menentukan konsentrasi logam alkali dan larutan air. Selanjutnya, kepadatan rendah, di mana alkali itu memiliki kepadatan rendah dan cenderung lembut sehingga mudah dipotong dengan pisau. Ini disebabkan oleh kulit elektron lebih banyak dari sebelumnya dan jari-jari atom yang lebih besar. Di sini ada juga sifat alkali yaitu titik lebur dan titik didih yang relatif rendah. Jadi logam alkali memiliki titik lebur dan titik rendah yang terbilang rendah dibandingkan dengan logam lainnya. Ini merupakan akibat langsung dari jarak antar atom yang besar dan dalam kristalnya dan ikatan energi yang lemah. Semakin ke bawah tabel periodik, semakin rendah titik lebur dan titik didihnya. Berikut rinciannya. Yang pertama, litium. Litium itu memiliki titik didih 1342 derajat Celcius dan memiliki titik lebur 180,5 derajat Celcius. Natrium itu memiliki titik didih 883 derajat Celcius dan memiliki titik lebur 97,72 derajat Celcius. Kalium itu memiliki titik didih 759 derajat Celcius dan titik leburnya 63,38 derajat Celcius. Rubidium di sini memiliki titik didih 688 derajat Celcius dan memiliki titik lebur 39,31 derajat Celcius. Cesium memiliki titik didih 671 derajat Celcius dan titik lebur 28,44 derajat Celcius. Fransium memiliki titik didih 677 derajat Celcius dan titik lebur 27 derajat Celcius. Dan yang terakhir, sifat alkali yaitu elektronegatifnya rendah. Nah, di mana logam alkali adalah unsur elektronegatifnya yang paling sedikit, yakni hanya berkisar antara 0,7 sampai 0,1. Di sini juga ada reaksi-reaksi alkali. Yang pertama, reaksi alkali dengan air, di mana produk yang diperoleh dari reaksi antara logam alkali dan air adalah gas hidrogen dan logam hidroksida. Logam hidroksida yang dihasilkan merupakan suatu basa kuat. Makin kuat sifat logamnya, basa yang dihasilkan makin kuat pula. Dengan demikian, basa paling kuat yaitu dihasilkan oleh cesium. Yang kedua yaitu reaksi dengan udara. Logam alkali pada udara terbuka dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen. Untuk menghindari hal ini, biasanya litium, natrium, dan kalium disimpan dalam minyak atau minyak tanah untuk menghindari terjadinya kontak dengan udara. Produk ini diperoleh dari reaksi antara logam alkali dengan oksigen, yakni berupa oksigen logam. Adapun yang ketiga yaitu reaksi alkali dengan hidrogen, di mana reaksi dengan hidrogen dengan pemanasan logam alkali dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk senyawa hidrida. Senyawa hidrida yaitu senyawa logam alkali yang atom hidrogen memiliki bilangan oksidasi -1. Yang keempat yaitu reaksi alkali dengan halogen. Unsur-unsur halogen merupakan suatu oksidator, sedangkan logam alkali merupakan reduktor kuat.
Oleh sebab itu, reaksi yang terjadi antara logam alkali dengan halogen merupakan reaksi yang kuat. Yang kelima yaitu reaksi alkali dengan amonia, di mana logam-logam alkali mempunyai sifat yang menarik dalam hal kelarutannya dengan amonia yang menghasilkan larutan biru tua jika larutannya encer. Larutan ini dapat menghantar arus listrik dengan spesies utama yang diduga membawa arus dalam larutan adalah elektron tersolvasi sebagai hasil kali ion alkali. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Materi. Dilanjutkan penjelasan proses pembuatan alkali yang akan dijelaskan oleh Rika, yaitu Rika Selvita. Kepada Rika, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Baiklah moderator, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan alkali. Proses pembuatan alkali, logam alkali dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya atau mereduksi garamnya. Yang pertama yaitu pembuatan litium. Litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. Yang elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida disebut proses Down. Kalsium klorida berfungsi untuk menurunkan titik cair dari 800 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu pembuatan kalium, rubidium, dan cesium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. Selanjutnya yaitu kegunaan alkali. Kegunaan alkali, ada beberapa kegunaan alkali, yaitu yang pertama litium. Ion litium digunakan untuk baterai smartphone, laptop, dan lain-lain. Paduan dengan Mg dan Al dimanfaatkan untuk komponen pesawat terbang. Litium dengan timbal digunakan untuk membungkus K. Yang kedua, natrium. Natrium berfungsi sebagai industri kertas, zat penyerap, polutan polusi, cerobong asap, garam dapur, dan baking soda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Materi 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jespia. Kepada Jespia, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari kalium. Yang pertama yaitu kalium dalam tubuh berfungsi membantu meredakan tegangan di dinding pembuluh darah, mencegah penyempitan pembuluh bakteri. Yang kedua sebagai pupuk NPK. Yang ketiga K2CO3 untuk membuat kaca, terutama kaca televisi. Yang keempat KOH untuk membuat sabun cair dan deterjen. Yang kelima KNO3 digunakan dalam pupuk dan bahan peledak. Yang keempat ada rubidium. Kegunaannya yang pertama yaitu digunakan sebagai osilator untuk aplikasi di navigasi dan komunikasi militer. Yang kedua, garam rubidium digunakan dalam gelas, keramik, dan kembang api untuk memberikan warna ungu. Yang kelima ada cesium. Kegunaannya yang pertama yaitu garam cesium digunakan untuk memperkuat ketahanan berbagai jenis kaca. Yang kedua, cesium klorida digunakan untuk sel fotoelektrik. Yang ketiga, cesium nitrat digunakan untuk membuat optik. Yang keenam ada francium. Kegunaannya yaitu secara komersial tidak ada penggunaan untuk francium karena kelangkaan dan ketidakstabilannya. Unsur ini hanya digunakan untuk penelitian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah dapat kami sampaikan dalam materi alkali. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada menyimpan sedikit keganjalan, silakan bertanya.
Jadi kami persilakan kepada Indri Viola untuk bertanya. Baiklah. Bentar. Ini bentar lagi, 5 menit lagi, di stop dulu. Lanjut ke Zoom yang lain untuk pertanyaannya, oke?